Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat dengan, bentar aku lihat jadwalnya. Kenapa dia jauhi aku? Oke, hingga saat ini. Kita lihat kenapa dia jauhi aku hingga saat ini. Jangan percaya tarotnya 100%. Karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat situasinya dia. Energi bisa terbalik dan bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan. Ini kalau belum terjadi, jadikan ini sebagai payung saja. Setidaknya kamu udah gak kaget, gak shock, ya, gak histeris. Nantinya kamu sudah siap, ya. Kita lihat situasinya dia. Five of Swords, Two of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign. The Chariot. The Chariot. The Emperor. Okay. Ace of Wands and the Two of Cups in the reverse, dua-duanya. Nine of Swords. Oke. Kita lihat situasinya dia. Kalau dilihat dari energi kartunya ya. Ini ya dari egonya sih. Dari egonya sehingga nggak ada semangat untuk ya bercinta sama kamu gitu ya. Situasinya ini memang lagi banyak masalah juga ya dalam kehidupannya dia. Situasinya lagi tidak memikirkan cinta karena depresi tentang karir ya, dan semangatnya udah nggak ada situasinya. Dan dia pusing banget ini mikirin tentang kehidupannya dia, karena banyak sekali masukan untuk dia tuh kayaknya nggak sesuai aja, dan ini menyiksa dia, nggak logika juga gitu. Makanya ini keblok ya logikanya dia, keblok. Tadinya kan dia pakai logika terus tuh, maunya yang fisik gitu ya, nyata gitu, yang nyata aja, tapi ternyata keblok sekarang. Dan di sini aku ngeliat ya dia coba untuk bisa banyak rahasia terbongkar ya dari permainannya orang ketiga, ataupun cara diamnya ini akan terbongkar juga ya rahasianya. Jadi situasinya dia itu dihantui banyak ketakutan tentang kegagalan cinta, kegagalan seksual dan karir juga. Karena di sini dia tidak bisa ngeblok lagi nih ya tentang kegagalan, udah nggak bisa ngeblok lagi. Mau lari kemanapun dengan sifat angkuhnya ini akan gagal terus ya, gagal terus tentang percintaan.
dan dia stres, nggak nyaman, depression juga, tersiksa, karena ya dia coba terlihat baik-baik aja dalam situasinya, mencoba sibukkan diri tapi terus gagal karena terlalu banyak pilihan juga ya. Tuh. Selalu menggantungkan harapan kebahagiaan ia dengan kamu karena dia melihat ada keberuntungan di dalam diri kamu, energinya, dan kamu orangnya pemaaf juga. Ini yang dia manfaatkan ya. Sebenarnya setiap yang kamu doakan tuh terwujud ya, karena kamu orangnya optimis dalam mempelajari karma, pembayaran, dan juga tentang kebaikan ya, memaafkan gitu. Tapi dimanfaatkan sama dia. Maka situasinya dia ini ya dihantui rasa ketakutan atas egonya dia sendiri, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam hubungan, communication, kegagalan dalam percintaan juga gitu ya. Ya karena ego, dia masih keras kepala, masih sombong, masih angkuh. Kita lihat kenapa dia jauhi aku hingga sekarang. Kenapa dia jauhi aku hingga sekarang. Kamu bisa berdealing dengan Cancer, water sign, air sign, Taurus, and fire sign. The Magician, Page of Swords, Eight of Swords, the Queen of Wands, Oke. Dia ngerasa kamu memahamin permainan dia. Dia tahu kamu pintar, dia tahu kamu intelijen, dia tahu kamu cerdik. Dan kamu processingnya tuh lama. Sabar gitu ya. Dalam mencapai sesuatunya tuh kamu mempelajarinya tuh dengan seksama gitu, walaupun harus tersiksa. Ya. Dia tahu permainan dia dipantau sama kamu. Dan kamu orangnya pintar dalam menyelesaikan masalah, walaupun ya butuh waktu lama ya untuk memperbaiki ya setiap masalah gitu. Enggak langsung berdedet, enggak. Kamu pelajari dulu si A, si B, si C-nya gitu ya. Dan kamu benar-benar sabar sih dalam memperbaiki semuanya. Tuh ya. Dan dia juga mantau kamu kalau ya banyak orang yang suka sama kamu. Ini membuat dia cemburu. Merasa saingan sama kamu. Ini yang membuat dia cemburu ya sama kamu. Dan ya kamu di sini tenang dalam menghadapi segala kegagalan juga kamu tenang. Ini yang dia gak suka ya, karena ya kamu terlihat kuat jadinya. Dan salah satunya memang dia banyak tujuan ya. Dia stagnan ya dalam kehampaan dengan orang yang dia jalani sekarang. Ternyata tidak membuahkan hasil yang baik dalam journey hidupnya. Dan ini juga stuck dalam kehampaan dan kematian nih. Jadi kayak
ya hidup enggak, mati enggak. Jadi ya kayak mati rasa, bisa saja dia jadi lumpuh atau ya maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ini membuat dia terkenang memorinya sama kamu, ya kenangan indah sama kamu. Kalau aku lihat memang ini banyak sekali permainan dia yang keblok ya pada akhirnya, dan harus menghadapi kenyataan ya tentang kekalahan, tentang kegagalan, dan dia depression banget nih melihat kegigihan kamu, melihat keseriusan kamu, kerajinannya kamu, ya apalagi kamu tenang dalam menerima kegagalan ya dari janji-janji yang sudah dia berikan ke kamu, ya. Dan di sini yang membuat depression adalah kamu berani mengambil tindakan untuk ending dengan dia, terutama ending dalam komunikasi. Dan dia stres banget, dia nggak berpikir kamu akan lakukan hal itu, karena dia ngelihatnya kamu itu sangat bucin banget sama dia, ya. Ini yang dia takutkan adalah tentang ya kamu dilamar orang lain, ataupun kamu disukai orang lain. Dan bisa juga dia yang ditakutkan, kenapa dia jauhi kamu, kenapa dia jauhi kamu hingga saat ini, ya karena dia nggak suka ada orang lain menjadi saingannya dia. Dan kamu tahu permainannya dia, kemunafikannya dia, dramanya dia. Dan ya dia jauhin kamu karena takut kamu minta kejujuran tentang dia, ya. Aku ngelihatnya, akankah dia komunikasi lagi sama kamu nanti? Nanti kita lihat clarify-nya. Ini jadi posesif ya. Banyak kegagalan dalam permainannya dia, terutama tentang ya telepatinya. Rencananya banyak yang gagal. Kejantanannya juga sama ya di sini. Bermasalah ya. Ditambah lagi ketika kamu sudah fokus berani mengambil keputusan cerai. Dia stres banget ini. Nggak nyangka sih. Ya, kamu memutuskan ya komunikasi dengan dia. Walaupun kamu harus menerima kegagalan dari dia. Apakah dia akan komunikasi lagi sama kamu? Oh, hati-hati ya. Dia komunikasi pun ini penuh dengan drama, penuh dengan topeng, dan kamu harus tegas pada dirimu. Ya, dia masih dendam banget tentang koneksi ini. Dia memakai ilmu hitam, bisa pelet ataupun alam bawah sadar melalui mimpi, telepati, karena dia merasa ya bersalah atas kejujurannya sama kamu belum terbuka. Ditambah lagi kamu belajar dewasa banget menerima ya kebohongannya dia, menerima serangan gaib ataupun fitnahan gitu ya secara dewasa. Nah, ini membuat kamu terlihat berani keluar dari zona aman kamu ya dengan cara menjujurkan. Dia menduakan kamu ya. Kenapa dia pisah sama kamu, cerai sama kamu? Karena ada orang lain. Itu yang kamu jujurkan. Dan dia nggak terima kenyataan tentang kejujuran dari ya keputusannya kamu. Nggak suka. Apa yang harus kamu lakukan ya? Menerima energi seperti ini. Di journey hidupmu,
Sebagian ada yang mau masih perbaiki, karena salah satunya adalah karena materi juga ya. Ini masalah rumah nih, kayak warisan gitu ya, bagian harta gono gini. Aku ngelihatnya. Jadi memang yang kamu lakukan adalah pikirkan tentang masa depan kamu, terutama tentang kehidupan kamu. Fokus dalam bekerja untuk meraih impian kamu, ya. Bersama atau tidak bersamanya, kamu harus memiliki impian untuk journey hidup kamu. Buktikan kalau kamu bisa sukses, bisa sembuh. Ya, walaupun ini makan waktu lama, bisa sampai 8 bulan dan 8 tahun ya, untuk perbaikan, terutama healing, penyembuhan dengan spiritual ya. Ini penting banget karena ini bisa menjadi benteng buat kamu ke depannya dan juga anak-anak, cucu cicit kamu ya. Dan perbaiki cara komitmen dengan seseorang, tidak lagi dengan kecemburuan, tidak lagi dengan obsesi, tidak lagi dengan merasa memiliki. Ya, ini yang membuat dia stres sih, karena ya kamu udah nggak merasa memiliki dia, udah nggak mengakui dia milik saya gitu ya. Ini membuat dia kecewa, membuat dia marah, membuat dia tersiksa, nggak nyaman dengan orang-orang di sekitarnya dia, dan segala permainannya dia ini ya, journey hidupnya ini banyak kegagalan karena terlalu ya memasa bodohkan perasaan orang lain ya, sehingga apapun yang dia kejar ini akan keblok ya, karena kamu di sini sudah membayangkan untuk menerima segala kegagalan dengan cara belajar sabar, belajar perbaiki karmamu, belajar menerima kenyataan tentang kegagalan ya, terutama tentang perceraian ya di sini. Kalaupun kembali dengan kamu yang masih satu rumah, ya otomatis kamu harus kuat menghadapi segala ujiannya, termasuk ujian dalam serangan ilmu gaib dan fitnahan ya dari pasangan kamu dan orang lain ini. Nah, kamu harus bekerja keras untuk tetap fokus memperbaiki koneksi ini. Kalau kamu udah nggak sanggup, ya udah katakan berhenti. Kalau masih sanggup dan demi anak-anak, ya kamu harus kuat, harus berani mengambil langkah risikonya untuk terus bersama dan melawan ya energi negatif. Aku akan cari clarify-nya. Ya jadi dilema sih, seenggaknya jadi buat kamu ya. Tapi kalau ini demi anak-anak ya sudah, lakukan aja. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya, masih di bawah 17 tahun gitu ya. Karena kan belum punya keputusan, belum punya KTP lah, belum dewasa gitu. Ya kalau kamu mau terus sama dia silahkan, tapi harus berani mengambil langkah ya, membentengi diri kamu ya secara mati-matian. Yakin aja sih ya kamu bisa sembuh walaupun ini menyiksa diri kamu gitu. Kita lihat Five of Swords-nya. Ace of Swords. Situasinya dia tuh ya. Kamu udah fokus dengan hidup kamu sendiri ya, makanya situasinya dia nggak nyaman, tersiksa, semuanya gagal. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki tujuan hidupmu sendiri. Sukseskan lagi tujuan hidupmu dengan jujur, dengan tegas. Dan ya aku lihat kamu sudah fokus akan meraih kesuksesan ya buat kamu. Kita lihat Two of Swords-nya.
Wow, ada the star, five of swords, and the page of swords. Ini keblok ya. Spiritualnya kamu juga keblok dan dia tahu. Kenapa keblok? Karena kamu fokus dalam pembenahan diri, progressing, tujuan hidupmu. Dan ini membuat dia kok sia-sia sekarang hidup dia. Ya, walaupun dia dengan orang baru nih udah nggak ada rasa. Ya, dia coba untuk terlihat stabil dalam pekerjaan, karir sebenarnya udah mulai berantakan. Ya dia stuck ya masalah keuangan ya guys, gagal dengan kehidupan barunya karena ini adalah pembayaran karma ya yang harus dia bayar nantinya dalam situasi ini, dan dia harus membayar trust issue-nya. Kita lihat Two of Cups, makanya akan ada perceraian. Dia takut perceraian lagi, dia takut juga kegagalan lagi. Ya, kenapa? Karena dengan orang barunya ini semuanya permainan. Bukan cinta sejati. Permainan. Controlling. Pada akhirnya ya yang ditakutkan ya akan terjadi tentang kegagalan. Nine of Swords. Tuh. Six of Cups. Dia dengan orang baru ini pun yang ditujukan tentang uang ya, bukan cinta. Kalaupun ada, ya karena diawali dengan keuangan dulu, jadi cintanya itu belakangan. Semuanya trik ini bisa dengan magic juga, ataupun rayuan gombal. Dan dia merasa bersalah ya, dihantui ketakutan, terutama tentang kematian, kehampaan dari koneksi twin flames. Karena ya kalau dia sudah mati koneksinya, hampa gitu ya, otomatis rasa yang kamu jalani dulu ini akan dia rasakan. Makanya depresi dihantui rasa ketakutan tuh ya. Wow guys, energinya jadi nggak baik ya dia ya, situasinya juga. Karena ya permainan dengan kamu kan udah ending nih, tapi energi masih berlanjut. Walaupun ada juga kok terasa hampa gitu ya. Ini dia ngerasain situasinya penuh dengan emosional, marah, dendam, kesal, kecewa, ya fitnahan sana sini. Ya. Kita lihat kenapa dia jauhi aku ya. Ya dia diam-diam berbagi dengan orang lain, tapi ini semua hanyalah permainan dia. Dia pikir ya dia akan lepas dari kamu ya akan mencari dia, begging dia gitu untuk memperbaiki lagi. Tapi ternyata kamu malah fokus perbaikan diri kamu. Kamu menerima kegagalan. Ini membuat dia stres, depression. Dihantui rasa bersalah ya dari rencana-rencananya dia di belakang kamu tuh. Dia sakit hati sendiri, terluka sendiri, tersiksa dengan langkahnya, dengan kesempatannya yang cari, yang dia ambil karena berbagi dengan orang lain di belakang kamu. Ya, dengan alasan pekerjaan. Pada akhirnya ya dia terluka sendiri. Tapi dia coba untuk terlihat baik-baik aja, padahal dia tersiksa. Apalagi dia melihat kamu sudah menerima tentang kegagalan, bahkan juga meminta tentang perceraian. Ya, dan memutuskan tidak ada komunikasi. Di sini dia menjadi posesif ya. Dia nggak komunikasi sama kamu secara telepon ataupun WhatsApp dulu ya. Kalau aku lihat, tapi melalui alam bawah sadar. Tuh, wih, the high priestess. Posesif banget ini orang ya, hati-hati.
Secara diam-diam dia stalking kamu, iya. Tapi kalau untuk komunikasi secara internet, WhatsApp, ini enggak. Dan dia cemburu banget ini. Tuh. Dia kecewa dengan orang barunya karena dia kehilangan ya salah satu harta ataupun jabatan, bahkan juga kasih sayang. Ya dia kecewa banget. Setelah kamu menerima tentang kegagalan dan perceraian ya, dia merasakan kekecewaan sih. Kita lihat the devilnya. Wow. Dengan beraninya kamu mengatakan ya tentang perbuatan dia dan berani mengatakan ending. Sebagian ada yang reconciliation juga, kembali lagi memulai dengan kehidupan baru ya. Tapi ya itu dia, energinya masih negatif. Jadi harus benar-benar diperbaiki, bukan hanya secara fisik ataupun secara materi, tapi memperbaiki secara spiritualnya. Nah, ini nggak bisa sebentar, karena ini banyak sekali yang harus diperbaiki. Bisa sampai 8 dan 8 tahun, ini 8 bulan dan 8 tahun. Ini harus kamu lakukan ya. Bayangi kebahagiaan buat kamu sendiri, dan kamu juga harus memiliki target planning hidup untuk journey hidup kamu. 7 guys. Bayangin kamu bahagia 7 turunan, 7 tahun ya. Jangan 7 tahun, 7 turunan lah. Ya, tuh. Dan kamu harus bisa mengambil hal positif dari kesedihan kamu di masa lalu. Ya. Perbaiki terus. Jangan pernah menyerah. Ya. Cari ilmu terus, dan kamu juga harus kuat menghadapi processingnya, karena ini tidak mudah seperti ucapan. Imbangi apa yang kamu dapat, apa yang kamu keluarkan, dan kamu harus bisa bersabar dalam perbaikan diri. Tidak ada yang instan. Ya, akan ada kebahagiaan kamu terima, walaupun ini processingnya membuat kamu marah, gak nyaman, kecewa, bahkan penuh dengan pertengkaran dalam hati ya. Batin kamu ini konflik lah, ibaratnya aduh bisa gak ya gue, mampu gak ya gue. Gak apa-apa, itu karena processing ya, processing awakening spiritual. The serving of others, the details of do what you must do, and Virgo. So di sini memang adalah pembelajaran ya, Garfield. Pembelajaran dari ya orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan ke orang lain nanti akan diberikan lagi dari orang lain lagi. Dan ini ya kamu harus pahamin apa yang kamu harus lakukan hari ini dan nantinya. Ya, baikkah, burukkah gitu ya. Semua itu flashback lagi ya diri kitanya. By making the right connection, the idea in question, and get your ideas going. Dia mengambil koneksi, dia pikir dengan cara dia berjalan dengan orang lain nih, ya ini suatu ide yang baik gitu koneksinya. In the 30th house, 3 party. Dia berpikir dengan apa yang dia lakukan, serving ke orang lain itu ya akan membuat kehidupan dia lebih baik. Itu ide bagus, dan bahkan koneksinya akan lebih bagus dibandingkan kamu ya. Tapi ternyata tidak sih, kalau aku lihat ya. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup dia. Takdirnya dia, your destiny, where are you going, your career. So apa yang dia lakukan ke kamu, dia akan merasakan dari orang lain
Ya, karena dia pikir dengan orang lain ini koneksinya akan lebih baik dan juga ide bagus. Ditambah lagi, ya dia pikir karirnya akan lebih naik dibandingkan bersama kamu. Padahal dia nggak tahu nih kemana dia pergi nih nantinya. Ya, tentang karir, kehidupan, percintaannya dia, kesehatannya dia, semuanya dia bingung ini nantinya. Takdirnya dia adalah di ujung dalam kebingungan. Ya, aku ngelihatnya. So, aku harap ini bisa komunikasi. Aku harap ini akan bisa resonate communication. Kan aku lihat ini communication ya, analis. Jadi memang dia hanya berpikir dengan caranya dia ya. Jadi dia tidak melihat dan tidak menghargai cara pola pikir orang lain. Ya, jadi dia mengambil tindakan sesuai keinginannya dia sendiri dan tidak berpikir orang lain akan tersiksa, terluka atau tidak gitu. Enggak berpikir ke situ. Ego ya. Aku harap ini bisa resonate dan membantu kalian semua. Tetap semangat dan jaga diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.